Like and subscribe di bawah. Ya tapi kan mungkin karena masalah penyakit corona ini digembor-gemborkan penyakit bahaya gitu kan. Makanya orang yang punya apa sih ya, yang berjiwa apa ya, keyakinannya orang kan macam-macam keyakinannya. Ada yang full kepada Allah, ada yang setengah, ada yang nggak punya keyakinan. Itulah toh kita harus yakin kepada diri kita. Itu jangan menjadikan kekhawatiran yang berlebihan. Penyakit itu di mata Allah sama ringan, tergantung diri kita. Itu jangan dianggap kekhawatiran yang berlebihan, apalagi mencakup mencakup kekhawatiran atau kegegeran itu toh. Justru yang ada di diri kita harus dibuat ringan, simpel, gampang. Itulah yang menjadikan suatu penyakit itu pudar, hilang, dasarnya hilang itu di dunia. Jadi begitu. Dari perasaan orang itu jangan berlebihan banget gitu ya, digembor-gemborkan itu anggaplah suatu keringanan itu. Jadi dari jangan menjadikan itu suatu ketakutan yang berlebihan. Itu jadi begitu toh mengenai penyakit dan virus wadah. Itu jadi orang itu dengan sendirinya bisa kena bisa tidak, tergantung cara pemikiran dia juga ya, kekhawatiran dia, ketakutan dia gitu pada penyakit itu. Kalau makin gaduh makin menyakit banyak gitu ya. Itu anggaplah suatu keringanan. Iya. Karena toh dasarnya penyakit itu yaitu dari diri kita sendiri yang mau mengerti, yang mau menjadikan suatu ilmu, dan yang mau menjadikan suatu manfaat. Itu dari diri kita sendiri. Kalau diri kita merasa gelisah, nafsu, takut, ragu-ragu, penyakit itu malah bertubi-tubi. Jadi justru di diri kita, pemikiran kita anggaplah ringan, anggaplah nggak ada, anggaplah sepele. Itulah menjadikan suatu buktinya atau penyakit itu akan musnah dengan sendirinya. Tapi kan masyarakat kita terlalu banyak, khususnya Indonesia ini. Jadi orang tuh ya itulah bermacam-macam karena pemikirannya toh itu pasrah terhadap penyakit, pasrah terhadap virus, dan pasrah terhadap keadaan dunia. Lalu menggempor-gemporkan, lalu menjadikan suatu pameran. Itu salah. Salah gitu ya. Itu seharusnya ada penyakit keringanan itu dalam pemikiran seseorang itu gitu. Keringanan yang penuh itu menjadikan suatu penyakit itu hilang, musnah adanya di dunia. Gitu. Itu kalau makin digembor-gemborkan, makin resah, makin itu, jadi makin banyak, makin menjangkit tuh gitu. Itu Kok penyakit bisa begitu? Kenapa deh? Apa hubungannya gitu dengan orang itu?
penyakit secara apa dari suatu makhluk atas zat apa dari suatu zat juga atau gimana? Ilmuwan apa gitu? Itu dasarnya penyakit itu dari keserakahan manusia. Nafsunya manusia menjadikan suatu kekhawatiran yang tinggi. Mereka menyangkut satu penyakit yang bisa menyebar itu khususnya. Itu coba kalau penyakit itu dianggap ringan, dianggap tidak ada, dianggap pasti tidak menjadi meluas. Akan pudar dengan sendirinya gitu ya. Itu. Jadi seorang pemimpin kita juga dia memikirkan juga masalah itu. Jadi harus di jalan baiknya gimana tuh sih? Pemimpin kita kan seorang presiden istilahnya gitu. Jadi mungkin harus dia utarakan, harus gimana gitu. Harus bisa utarakan satu persatu. Digambarkan gitu. Biar semua tahu ngerti gitu. Itu penyakit itu kan awal mulanya itu kan dari Cina. Iya. Mengapa bisa menular ke Indonesia? Iya, bisa menyangkut ke sini gitu. Itu kan dari satu negara, mengapa bisa ke negara lain? Itu yang harus dipikirkan. Itu kan harus ada jabaran itu deh, kenapa bisa begitu. Dan itu adalah satu kodratnya Allah. Kodratnya Allah. Itu kodratnya Allah juga tergantung pemikiran kita. Menguji manusia dari akal-akal dan pemikiran. Kalau penyakit itu dianggap ringan di mata manusia itu akan musnah dengan sendirinya. Kalau penyakit itu menjadikan suatu beban, nafsu, ambisi itu makin banyak atau makin menyebar di seluruh dunia. Jadi begitu. Iya. Itu penyakit itu datang dari manusia sendiri. Dari manusia itu sendiri. Itu jadi manusia ini harus mengerti, memahami isi dasar dalam pengertian khusus yang ada di diri sendiri. Oleh karena itu penyakit dengan sendirinya akan hilang, akan musnah begitu. Itu. Nah itu kan tadinya awal-awalnya kan di kita tuh penyakit itu bebas, nggak ada penyakit. Kok bisa langsung tiba-tiba lama ini kesini kok penyakit sampai kesini gitu? Itu apa ada dari bawaan seseorang atau bagaimana? Atau emang udah ini bilang babeh tadi kodrat atau gimana? Jadi itu kodratnya manusia atau yang selalu berlebihan. Selalu berlebihan. Tuh contohnya begini toh. Ya. Itu makan berlebihan. Makan berlebihan itu dalam arti bukan menjadi suatu ujinya manusia, tapi uji ke setan. Itu karena mengandalkan hawa nafsunya. Itu begitu toh. Jadi begitu deh itunya. Itu dalam arti pengertiannya. Kan Nabi juga kan pernah berkata toh, makanlah secukupnya, berhentilah belum kenyang. Itu yang harus diperhatikan. Dijalankan dan itu cara itu ya. Teladan teladanan etika, jadi etika ya. Betul. Jadi begitu. Jadi yang harus kita perhatikan ini dalam sisi negara itu.
negara itu kan terbentang atau terbagi Iya. menjadi berpecah belah. Iya. Bumi ini terbagi menjadi berpecah belah dalam arti setiap negara mempunyai ketua atau presiden, Pimpinan. Itu jadi bagaimana pemimpinan itu menjadikan suatu keringanan untuk manusia itu sendiri, dan bagaimana kepemimpinan itu untuk menjadikan suatu hal ketenangan itu untuk menghadapi penyakit, itu menghadapi penyakit hawa ketakutan yang berlebihan itu akan menjadikan penyakit itu bertambah bukan berkurang. Itu karena itu juga termasuk penyakit yang berat bagi manusia sendiri. Itu oleh karena itu menjadikan bukti itu cobalah berpikir dalam arti berpikir positif, berpikir ringan, berpikir berpikir tidak ada penyakit atau penyakit itu akan musnah sendiri atau itulah jadi begitu. Jadi obat yang sesungguhnya itu adalah ya dari cara berpikir dan itu keringanan hati. Ya. Itu sumber-sumbernya ke situ ya, Mbak ya. Jadi begitu. Hanya situ saja toh. Ya. Yang gue katakan. Kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian ulasan-ulasan yang bisa dimengerti dari segala sumber penyakit yang ada di setiap negara, karena keadaan-keadaan itu menjadikan suatu besar bisa besar dan kecil pun bisa kecil, bahkan hilang bisa hilang. Sumbernya ialah dari cara pemikiran orang-orang semua masyarakat pada umumnya. Boleh kita untuk waspada, tapi jangan selalu yang berlebih-lebihkan, apalagi menggembor-gemborkan kepada kepentingan-kepentingan yang untuk kebaikan bersama. Marilah kita secara bersama-sama supaya bisa untuk menghilangkan penyakit ini kepada masyarakat umumnya di Indonesia, supaya bisa cara berpikir waras, berpikir normal, dan berpikir untuk supaya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala-galanya. Amin amin ya robbal alamin. Sekianlah ulasan-ulasan dari Babeh melalui konten Fikri Jelani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.